Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Salsabila Harahap dengan NPM 2108260225 dari blog Muskuloskeletal. Baik, perkenalkanlah di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map dari ruptur tendon Achilles. Yang dimulai dari definisi. Jadi yang pertama itu definisi apa sih sebenarnya ruptur tendon Achilles tersebut. Jadi salah satu gangguan muskuloskeletal yang terjadi pada tendon Achilles. Ruptur tendon Achilles adalah kondisi yang terjadi akibat robek atau terputusnya tendon akibat cedera. Untuk etiologinya sendiri tuh yang pertama ada olahraga yang berintensitas tinggi yang dilakukan dengan secara berlari atau melompat, itu misalnya seperti olahraga basket, voli, atau bulu tangkis. Yang kedua tuh ada terjatuh dari ketinggian, ketiga ada kecelakaan lalu lintas, keempat ada berjalan di atas permukaan tidak rata, terus ada pemakaian alas kaki yang tidak pas seperti penggunaan high heels. Nah, untuk faktor resikonya sendiri itu ada pria usia 20 sampai 40 tahun, orang dengan obesitas, terus dia memiliki riwayat penyakit tertentu seperti rheumatoid arthritis dan diabetes mellitus. Terus ada aktif melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya itu ada manifestasi klinisnya. Yang pertama biasanya ada rasa nyeri yang tiba-tiba dan tajam pada daerah tendon, serta diikuti dengan timbulnya suara berupa suara pup atau snap. Terus terdapat sensasi seperti tertendang di betis, bengkak dan memar pada bagian tumit atau betis. Terus ada kesulitan mengangkat atau menengkuk kaki yang cedera. Terus ada kesulitan berjalan. Selanjutnya ada cara menegakkan diagnosa. Nah, bagaimana cara menegakkan diagnosa ruptur tendon Achilles sendiri? Yang pertama kita lakukan pemeriksaan fisik mengikuti kaidah look feel move. Nah, pada look itu biasanya pada fase awalnya kaki terlihat bengkak, timbul memar atau kemerahan pada area belakang kaki. Terus pada feel kita dapati biasanya itu terdapat nyeri tekan, kulit juga terasa lebih hangat. Pada move biasanya tumit tidak bisa melakukan pelantar fleksi aktif. Terus dapati juga range of motion-nya terbatas. Nah, pada pemeriksaan fisik juga biasanya dilakukan pemeriksaan khusus berupa Thomson test yang positif, tes Mantle, sama tes Copeland. Untuk pemeriksaan penunjang sendiri itu terbagi dua, X-ray dan MRI. Nah, pada X-ray itu biasanya kalau beberapa kasus itu dijumpai gambaran segitiga yang diisi oleh jaringan lemak dan dibatasi oleh tepi tendon Achilles. Kedua tuh ada MRI. Nah, MRI ini juga disebut sebagai pemeriksaan penunjang gold standard pada ruptur tendon Achilles. Nah, jadi MRI ini tuh gunanya untuk menentukan seberapa parah sih presentasi tendon Achilles yang mengalami cedera. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk penata laksanaannya sendiri tuh dibagi menjadi beberapa, ada konservatif, observatif, sama rehabilitasi. Konservatif itu biasanya diimobilisasi bisa dengan bidai atau dengan functional brace. Terus kalau observatif itu biasanya berupa pembedahan seperti open repair, minimal invasive, percutaneous repair, sama augmented repair. Kalau rehabilitasi itu biasanya 6 bulan pertama kita mengedukasi pasien hanya boleh melakukan aktivitas yang low impact. Terus pemberian obat biasanya hanya diberi paracetamol atau ibuprofen untuk mengurangi nyerinya sendiri. Nah, selanjutnya kita edukasi dan prognosis. Nah, pada edukasi pada pasien, biasanya kita lakukan edukasi berupa PRICE, yaitu protection, rest, ice, compression, dan elevation. Nah, untuk PRICE sendiri tuh yang pertama itu perlindungan untuk mencegah cedera lebih lanjut. Terus kedua kita anjurkan dia untuk beristirahat. Kemudian kita anjurkan untuk mengkompres dengan air dingin. Terus kita lakukan penekanan, misalnya dengan menggunakan perban. Selanjutnya meninggikan kaki yang cedera setinggi jantung. Untuk prognosisnya sendiri, secara umum, prognosis pada ruptur tendon Achilles sendiri itu cukup baik. Nah, sebagian besar pasiennya itu dapat pulih sepenuhnya dengan perawatan yang tepat. Dengan perawatan yang tepat, kemudian pasien dapat kembali beraktivitas sedia kala, termasuk berolahraga, namun pemulihan penuh bisa memakan waktu beberapa bulan. Baik, sekian dari presentasi mind map saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membangun mind map ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.